Selamat siang Bu Erni. Selamat siang juga Bu Ani. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Baik ya Bu Er, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Er. Sebelum saya akan ikut Bu Erni atau akan mengikuti pembelajaran yang Ibu selenggarakan di dalam kelas nanti, atau saya akan melakukan observasi, mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Begitu ya Bu Er ya. Baik Ibu. Ya. Nah, adapun percakapan yang kita lakukan saat ini yaitu praobservasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui atau membuat persiapan awal tentang pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran di kelas nanti. Ya, Nah, baik. maaf ya Bu Er, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Erni mengenai beberapa hal tentang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti kira-kira apa Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Anis. Jadi untuk kegiatan observasi nanti, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia, ya, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian juga yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk poster yang kreatif. Jadi ada tiga ya Bu ya, ada tiga tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya Bu Er, nah kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai apa itu kira-kira Bu Er? Ya, baik Bu Anis. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai nanti di kelas adalah keteraturan kelas. Jadi dalam keteraturan kelas ini bagaimana kelas ini bisa terkondisi dengan baik, kemudian juga adanya kerjasama dalam kelompok sehingga mereka bisa saling kerjasama satu dengan yang lain. Kemudian juga saya juga area yang ingin saya kembangkan adalah apakah kesepakatan kelas ini bisa berjalan dengan baik gitu, yang ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Baik Ibu. Jadi ada keteraturan kelas ya Bu ya, dan juga kesepakatan kelas untuk apakah kesepakatan ini bisa diterapkan gitu ya Pak, atau bisa dilaksanakan oleh siswa gitu kan Bu. Nah, baik. Kemudian strategi yang Ibu pakai ya, strategi kemudian model dan metode yang akan Ibu pakai dalam proses pembelajaran nanti apa Bu? Nah, jadi untuk strateginya nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kemudian juga melakukan pembelajaran kelompok untuk siswa dengan model discovery learning. Selain itu juga metode yang saya gunakan tadi adalah diskusi kelompok, kemudian juga ada penugasan karena tadi tugasnya adalah membuat poster dan juga tanya jawab dengan peserta didik. Baik. Jadi strategi yang akan Ibu terapkan adalah diferensiasi ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan model discovery learning, dan metodenya adalah dengan diskusi kelompok, juga penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya, tanya jawab. Baik. Nah, kemudian media apa saja mungkin yang akan Ibu pakai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, jadi media yang akan digunakan adalah dengan menggunakan laptop. Karena nanti ada PowerPoint yang akan ditampilkan kepada peserta didik. Kemudian juga tadi menggunakan Infocus juga, dan juga siswa menggunakan handphone. Jadi siswa nanti bisa menggunakan handphone karena mereka menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Jadi mereka bisa mencari informasi dari handphone dan juga dari buku paket. Nah, karena ini juga pembelajaran berdiferensiasi, jadi tadi diferensiasi dalam produk Bu bisa digunakan. Jadi anak-anak nanti mereka bisa hasilnya ketika membuat poster, mereka bisa menggunakan handphone dengan Canva
atau juga mereka bisa menggunakan karton untuk presentasi kepada teman-temannya. Karena saya melihat di kelas ini juga beberapa siswa mereka senang menggambar. Ada yang lebih suka dia menggambar manual, sementara mungkin teman-teman yang lain mereka lebih suka menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan aplikasi, sehingga ya saya harap pembelajaran berdiferensiasinya bisa kelihatan dari hasil produk yang mereka gunakan ketika dalam kerja kelompok. Baik Bu Erni, luar biasa ya harapannya ya Bu ya. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini harapan Ibu supaya siswa itu bisa terfasilitasi ya Bu ya, apapun keinginan mereka atau mereka bisa mengeksplor atau bisa meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Jadi dengan membuat poster baik dengan video ataupun dengan menggambar begitu ya, dengan menggunakan Canva dan sebagainya. Oke, baiklah Bu Er, sebelum percakapan ini kita akhiri, percakapan pra observasi ini kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Anis untuk percakapan pada siang ini untuk praobservasi. Jadi ya saya dapatkan, saya jadi lebih persiapan ini Bu. Jadi saya udah memikirkan apa sih metode yang akan saya gunakan, kemudian model apa yang saya gunakan, sehingga ketika melakukan praobservasi semuanya jadi kita sudah tahu ya apa sih bagaimana nanti ketika pembelajaran di kelas. Jadi menolong saya juga untuk melakukan persiapan ini sebelum nanti dilakukan observasi, Bu. Baik. Semoga nanti pas proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan harapan Ibu sesuai dengan apa yang sudah diharapkan ditulis pada percakapan atau sudah kita bincangkan pada percakapan ini ya Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih untuk percakapannya hari ini, untuk bincang-bincangnya pada siang ini. Sampai ketemu lagi di observasi hari Jumat ya Bu Er ya. Hari Jumat tanggal 6 jam 1-2 di kelas 1-2 di kelas 97. Oh, di kelas 97 ya Bu Er ya. Nah, terima kasih Bu Er, selamat siang. Selamat siang Bu Anis, terima kasih. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Ya, oke, untuk pagi ini hari ini di kelas 97. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Baik, ya, kelas 97 nihil. Bagus ya. Berarti kalian semua gembira ya sekolah ya? Bahagia sekolah. Makanya semuanya masuk. Oke, baiklah. Sebentar ya. Untuk pembelajaran hari ini di kelas 97, ya, kita akan masuk ke dalam topik. Topiknya apa anak-anak? Lokal ya. Oke. Ya, sebelumnya. Ya, oke, baik semuanya. Nah, untuk hari ini
Yuk, yang lainnya ada perabatan yang lain. Disiplin, Mega, disiplin ya. Oke. Disiplin, very good, thank you. Ada lagi yang lain anak-anak mau menambahkan? Ya, Lutfi, apa Lutfi menambahkan? Apa anak-anak? Ada yang lain, Gis? Apa, Gis? Menambahkan apa? Apa? Kurang dengar suaranya. Tenang. Kayaknya ini similar gitu ya. Tertib, disiplin, tenang. Oke, baiklah. Yuk, ada lagi yang lain, satu lagi yuk. Apa lagi ya kira-kira ya? Pada matematika pagi ini. Ada yang menambahkan Queen? Bertanggung jawab, oke. Oke, ada 4 ya. 4 dan bertanggung jawab. Oke, tertib, disiplin, tenang, bertanggung jawab. Kayaknya itu sudah ada gambaran ini ya. Oke, baik. Ya, terima kasih anak-anak. Berarti kita semua sepakat ya. Tertib, tenang, bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab berarti ya kalian juga menjadi anak-anak yang aktif. Ya, sepakat? Kenapa sepakat? Situasinya harus ada anak-anak. Ya. Oke, ya, kita sudah mengkondisikan ya kelas kita masuk ke berikutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran anak-anak pembelajaran hari ini adalah yang pertama silakan kita baca sama-sama. Yang pertama apa tujuan pembelajarannya? Ya, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang kedua, baik, menyanyikan nilai kearifan lokal dalam bentuk poster boleh, dalam bentuk presentasi boleh, di pulsa boleh, di kertas boleh, di karton boleh, sesuai dengan minat kalian. Ya, boleh kalian bikin apa boleh, atau khusus akun aja boleh, khusus akun aja boleh, dalam bentuk komik boleh, dalam bentuk cerita boleh, presentasi boleh. Ya, nanti yang jelas masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ngerti anak-anak? Bisa ya? Oke, nah baik. Berikutnya dalam pembelajaran kita ada profil pelajar Pancasila apa saja sih yang kita bisa kalian kembangkan? Tadi ada kerjasama, ada 3 kelompok berarti profil pelajar Pancasila apa yang bisa dikembangkan? Kalian sudah belajar profil pelajar Pancasila dari kelas 7 ya? Kelas 7 sudah, kelas 8 dan kelas 9 apa aja profil pelajar Pancasila yang bisa kita kembangkan? Mengenal kritis, oke bagus. Karena nanti ada diskusi, ada lagi yang lain? Kreatif ya dong, kalian harus kreatif ya. Kreatif, eksplor, kreatif buat bahan presentasi. Dan juga dalam kelompok berarti ada kerja sama. Oke ya, jadi pastinya nanti sangat diperlukan. Jangan kerja sama itu hanya diomongkan aja, ternyata harus juga dalam kelompok. Ada yang tidur, ada yang tidak kerja. Nah, dimohon aktifan dari kalian semua masing-masing bisa bekerja sama. Ada inisiatifnya juga ya. Ya, saya bantu apa gitu. Jadi kita akan tanyakan nanti kepada ketua kelompoknya. Ya. Kalian harus belajar bekerja sama, jangan bingung aja ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai speaking sebentar dulu. Ya, sebentar kita akan mulai speaking. Oke, mulai speakingnya begini. Kita akan tukar gambar. Gambarnya apa ya? Kalian tukarlah gambar apa? Gambar berikut ini. Oke, gambar apa ini? Kok kalian tahu sih? Gambar makanan favorit kalian ya? Iya. Oke, rendang berasal dari daerah mana? Ada yang bisa masak rendang? Bisa. Ada di sini orang Padang? Oh, di sini orang Padang. Oke, ya bisa yang itu ya kakak kita ngerti. Baik, tidak fokus lagi. Oke, sekarang kita punya gambar kedua. Gambar apa lagi? Gotong royong di taman. Ada lagi yang lain? Kerja bakti. Oke.
Piket apa ya? Piket. Piket. Pak, membersihkan sekolah. Oke ya sudah. Ya, ini kondisinya dimaksudkan tadi kalian sudah ucapkan ya gotong royong. Ya, gotong royong juga salah satu nilai kearifan budaya lokal yang dimiliki sebagai ciri khas warga Indonesia. Yang orang Indonesia juga gotong royong, iya kan? Kalau kita itu gotong royong ya, hari ini gotong royong, hari ini satu gotong royong, ini ciri khas budaya kearifan budaya lokal Indonesia. Baik, berikutnya apakah masih ada yang koleksi gambar ibu? Masih ada sih. Oke, gambar apakah gambar ini? Gambar apa? Panjang ini dari budaya mana? Melayu. Ada yang tahu nggak sih makna panjang ini apa sih? Pernah pakai panjang ya? Pernah tahu? Pernah ya? Kalian tahu nggak ketika kalian pakai panjang itu maknanya apa? Harus cari tahu ya apa maknanya. Jadi begini ya, ini melambangkan apa namanya bahwa saling menghormati, ya saling menghormati dengan orang lain. Tetapi kalau kamu pakai panjangnya itu dia terbalik, itu berarti kalian mengajak perang. Jangan sampai kalian pakai panjangnya terbalik, ya itu artinya maknanya beda, mengajak perang, jangan sampai. Ya, jadi harus sesuai dengan aturan yang digunakan. Itu artinya adalah menghormati. Tapi kalau terbalik itu berarti menghormati. Oke, apakah ini gambarnya? Oke, ini masih ada satu lagi gambar yang berbeda. Apa ini? Oke, oke. Di Palembang mana jembatan apa namanya? Jembatan Palembang. Ada di sini orang Palembang? Tapi kalian tahu ya? Oke, bagus. Nanti pengetahuan kalian bagus ya. Ini adalah jembatan Ampera yang terletak di Palembang. Ini mesti itu makanan kelas siapa? Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu lanjutkan lagi. Ya, tadi kalian sudah gambar dan semuanya kalian tahu ya, kecuali tadi yang jembatan Ampera tadi kalian kayaknya adalah Leo gitu ya, Shirley apa tadi? Ampera berbeda ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang kamu tahu tentang kearifan lokal? Apa ya kearifan lokal itu? Coba katakan kearifan lokal itu apa namanya? Apa itu kearifan lokal? Budaya tradisional. Oke, ada lagi yang lain? Kerajaan. Oke, tentang kerajaan, Bu. Ada yang lain? Nggak ada. Abram, apa itu ya kearifan lokal, Abram? Coba dengan bahasa kalian sendiri. Udah belajar loh kearifan lokal ya dari bahasa. Apa berarti kearifan lokal itu? Budaya Indonesia. Ya. Tentang budaya Indonesia. Oke ya, mirip-mirip juga ya, sedikit lagi budaya Indonesia. Oke, nanti ya. Kita lihat apa ya penjelasannya. Oke, sekarang yang kedua. Apa sih contoh kearifan lokal yang pernah kalian lihat? Gotong royong kalian lihat. Oke, gotong royong. Ada yang lain? Sana? Nah. Oke. Dari sebelah sana? Laura? Pakai Indonesia. Oke. Dari sebelah sini? Alat musik. Oke, alat musik. Boleh. Oke. Dan sekarang pertanyaan ketiga. Menurut kalian perlu nggak sih dilestarikan Why? Kenapa perlu? Agar tidak Indonesia Iwan biar ada juga sampai generasi kita ya. Oke,
Jadi ini kearifan lokal. Oke, kita baca sama-sama apa kearifan lokal itu. 1, 2, 3. Ini bukan TK ya, ini SMP ya. Kalian baca apa bisa nah, coba baca. Oke, sudah stop. Kearifan lokal adalah pandangan hidup atau nilai-nilai kebaikan yang diwariskan turun-temurun. Ya, nilai kebaikan. Lebih banyaknya nilai kebaikan yang diturunkan dari orang tua kalian. Ada ya? Dari nenek moyang kita turun ke engkong, ke buyut, kemudian ke kakek nenek, kemudian ke orang tua, dan ke kalian. Ya, juga akan diwariskan secara turun-temurun. Oke, kita melihat ini gambar ini. Ada yang boleh gambar apa? Toraja. Oke, pasangan yang tahu? Dari Nias, apa namanya? Lompat batu. Ada di sini orang Nias? Siapa Nias? Ada anak laki-laki yang cowok ada yang Nias? Oke, sudah cukup. Kembali ke Infokus. Ya, balik lagi. Nah, ini adalah tradisi lompat batu sebagai tradisi budaya lokal yang ini juga harus kita wariskan ya, harus kita lestarikan. Tradisi lompat batu. Apa sih tujuannya lompat batu? Ada yang tahu nggak? Agar bisa menikah, ada Gabriel. Ada lagi yang lain? Mendapatkan hak atasannya. Oke, kita lihat ya. Kenji. Jadi tradisi lompat batu dilakukan para pemuda dengan cara melompati batu itu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas dianggap dewasa secara fisik. Ya. Kalau kamu laki-laki, kamu merasa sudah dewasa, nanti ditesnya dengan cara lompat batu. Gimana kalau lompat setinggi 2 meter? Ya, jadi mau tunjukin dulu ini videonya supaya kalian nggak penasaran. Videonya ini ada tidak ya Nias? Ini pakaian adat suku Nias yang mengatur putri satu satu dan kebiasaan ini kalian coba dibilang sebagai sama sama dan kopi so berbuat itu yang kamu sebenarnya menjadi orang berkunjung ke desa Kiri Simantano, wisatawan bisa melihat kebiasaan warga mengampang dan menukik beras serta membuat kopi soba goa dari daun kelapa dan bambu. Wisatawan bisa juga terlibat dalam permainan tradisional. Ada atraksi yang menjadi pasar suku Nias, yaitu Famoto atau lompat batu, yang dianggap sebagai simbol Namanya Famoto romantis. ya, atau lompat batu. Jadi desa ini mungkin membentuk berbagai kelompok-kelompok wisata dan kelompok Jadi sanggar. inilah lompat batu atau disebut juga dengan Paulo. Dan ini dia menarik minat wisatawan asing juga ya. Banyak juga wisatawan asing yang datang ke Nias dan mereka menyaksikan atraksi lompat batu. Ya, karena ini menunjukkan bahwa laki-laki ini yang ada di Nias dia sudah termasuk dewasa. Dan ini nggak ada di tempat lain ya anak-anak ya, hanya di Indonesia ya, khususnya juga di Pulau Nias. Sehingga itulah salah satu kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan. Ya, oke kita sekarang lihat gambar yang kedua contohnya. Gambar apakah yang ini yang ada pemandangan? Gambar apa? Ada yang bilang bunte, ada yang bilang sawah. Ada lagi yang lain? Jalur tinggi. Ya, apa sih yang menarik dari ini memang betul sawah ya. Tapi apa yang menarik dari gambar ini? Kayak tangga. Oke, ada yang bisa tahu nggak ini di daerah mana? Kayak bagus, Bali. Ya ini adalah di daerah Bali. Ya ada apa salahnya dengan di daerah Bali? Nah, sawah di daerah Bali ini biasa disebut dengan era sering atau subak. Kenapa
membatasi kecepatan aliran air, dan itu justru lereng itu tetap subur dan dia tidak mudah longsor karena ditanami dengan padi. Ya, dan lereng gunung itu bisa dimanfaatkan untuk cocok tanam. Itu hebatnya ya. Bahkan lihat di sini banyak tuh bule-bule datang ke Bali untuk melihat Subak, untuk melihat terasering. Ya, di sini ada keterangannya. UNESCO menyatakan bahwa landscape kultur Subak mempunyai nilai estetika yang tinggi. Ya, sebagai budaya asli Indonesia yang membuat dunia harus ikut melindunginya. Di tahun 2012, salah satu Subak yang ada di Bali masuk ke dalam UNESCO bahwa ini adalah salah satu budaya asli Indonesia yang harus dilindungi. Ya. Nah, kalian tahu bahwa banyak budaya Indonesia sudah masuk UNESCO ya. Apa contohnya yang sudah mendunia? Batik. Batik aja udah ya. Jadi kalau kepala negara yang punya presiden-presiden yang datang ke Indonesia mengadakan pertemuan, konferensi tingkat tinggi tingkat dunia, mereka pasti harus terakhir foto bersama pakai baju ya. Bangga nggak sih kalian sebagai bangsa Indonesia? Bangga lah, biasa aja deh. Setiap hari juga kita pakai baju batik. Nah, jadi kalian merasa biasa aja ya. Tetapi dunia luar itu sangat kagum dan bangga dengan budaya Indonesia. Dan harusnya kalian juga lebih bangga lagi dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Oke, satu lagi contoh ini adalah apa? Nah, angin ini sama juga ya anak-anak ya. Orang luar negeri itu sampai bingung. Jadi kalau orang Indonesia bisa mengucapkan bambu bisa berbunyi dengan sangat bagus sekali suaranya. Kau bayangin, orang luar aja main angklung itu sampai terheran-heran ya. Ini cuma bambu kok bisa suaranya bagus ya. Jadi bambu ini, apa angklung ini bisa memainkan musik yang paling unik sekali pun bisa dimainkan dengan angklung dan itu indah banget, bagus sekali. Ya, jadi UNESCO juga mengakui angklung ini adalah salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan dan di bawahnya UNESCO. Ya, ini kalian bisa lihat ya, budaya itu orang luar aja mau mainkan angklung ya. Karena itu satu angklung satu nada ya. Jadi harus dimainkan secara bersama-sama. Nah, ini juga salah satu kearifan budaya lokal. Oke, di sini ada ya keterangannya. Tanggal 16 November 2010, UNESCO secara resmi menetapkan angklung sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia. Ya, karena memenuhi kriteria prasasti daftar warisan budaya tak benda. Ya, jadi banyak
ada di depan. Ya, poster. Oke. Ya, cari temanya, identifikasi nilai yang terkandung di dalamnya dan pesan utama yang akan kalian sampaikan melalui poster yang kalian buat. 1, boleh melalui karton. 2, boleh menggunakan Canva. Yang ketiga, apalagi boleh pakai selembar kertas juga boleh. Do you bring your handphone? Bawa handphone semuanya. Bawa ya, karena kan setiap hari cuma kalian absen digital. Ya kan? Absen digital ya. Oke. Nanti di dalam kelompoknya silakan diskusi untuk membuat poster. Ya, agar bisa lebih cepat kerjasama, boleh menggunakan Canva. Boleh buka kantor. Kita akan teruskan apa istirahat. Saya izin ya. Sini sih. Sekarang kembali lagi fokus. Catatan kelasnya diingat, kita belum berakhir ya. Nah, kita kalau waktunya sudah tinggal sedikit lagi anak-anak akan kita akhiri. Namun sebelum itu, inilah tadi hasil presentasi beberapa dari teman kalian ya tentang budaya kearifan lokal. Oke. Nah sekarang aku mau tanya nih, dari materi pembelajaran hari ini apa sih yang kalian pelajari? Ya, kita kearifan lokal ya, apa yang dipelajari dari kearifan lokal? Melestarikan Melestarikan budaya. Oke, ada lagi yang lain apa sih yang kalian dapatkan dari belajar hari ini? Kayaknya sepertinya beberapa yang lain baru tahu ya. Coba aja baru tahu kalau budaya itu maknanya apa tadi budaya lebih. Apa pesan orang yang disampaikan tadi kalau budaya lebih? Ayo. Ada maknanya tadi ya? Mengajarkan keberanian dan ketegaran menghadapi kehidupan di dunia ini. Ini sangat bagus sekali ya. Banyak sekali pesan moral yang bisa kita pelajari dari kearifan budaya lokal. Oleh sebab itu budaya lokal memang harus dilestarikan. Ya, oke, sekarang refleksi bertanya, apakah kalian sudah melakukan apa ya ikut melakukan melestarikan budaya lokal anak-anak? Adakah yang ada yang bilang sudah dan yang bilang belum? Yang sudah contohnya apa sih? Oke, ya, ada latihan tradisional di sekolah. Nah ini benar banget ya, karena kegiatan kita ada yang namanya English Day. Tapi di situ menampilkan kan latihan tradisional ya. Disitulah bentuknya apa? Saya sebagai siswa itu melestarikan budaya tradisional daerah. Ya, jadi pada saat English Day, tak hanya hip-hop, tak hanya modern dance yang kalian tampilkan, tapi juga kayak tari persembahan, ya kan? Ya, dan juga tari-tarian yang tari-tarian tradisional. Sehingga kalian sudah tahu ada budaya tradisional apa saja, dari daerah mana, cara menarinya seperti apa, pakaiannya bagaimana. Sudah kalian termasuk melestarikan ya, atau bagian dari melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalian semua sudah melakukannya ya tanpa kalian sadari. Ya, kadang-kadang juga berdiskusi atau di pelajaran seni budaya kalian juga menarikan tari-tarian tradisional dan sebagainya. Ya, juga dalam perjalanan. Oke. Jadi bagaimana perasaan kalian dalam kegiatan pembelajaran kali ini?
lakukan kesepakatan kelas dengan tertib, tenang, disiplin dan bertanggung jawab. Meski tadi ada juga ya beberapa yang masih di sini. Siapa ini? Oke, nah baik berarti kepada selanjutnya semuanya selamat siang. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang juga Ibu Anis. Bagaimana kabarnya siang ini? Ya, kabarnya sehat-sehat. Terima kasih Bu. Walaupun agak capek sih karena tadi mengajar di kelas. Oh iya sama itu ya. Jadi full ya tadi ngajar. Ya, kebetulan hari ini full. Jadi moga-moga masih punya energi ya dengan Iya. apa Tetap yang semangat. Kita, ya tetap semangat dan apa yang akan kita lakukan pada siang ini sesuai dengan rencana kita yang sudah kita buat pada pertemuan pada pra observasi ya Bu Ari ya, Iya, bahwa iya. setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi. Baik ya. Oke. Mohon maaf ya Bu Er. Iya Ibu, silakan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dan kemarin saya ikut mengamati pembelajaran Ibu? Iya baik, terima kasih Bu Anis. Jadi kemarin setelah observasi di kelas ya saya merasa awalnya sih saya merasa deg-degan gitu ya Ibu ya. Tapi ya bersyukur bisa berjalan dengan baik dan lancar karena memang pada saat pra observasi kita sudah persiapan sebelumnya. Jadi memang itu membantu saya untuk kegiatan pembelajaran di kelas pada saat observasi. Meskipun saya sudah melihat Ibu dengan lancar ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian menurut Bu Erni ini, kemarin kita Bu Erni sudah membuat perencanaan kan pengajaran yang sudah dilaksanakan pada saat mengajar. Iya, Nah, iya. bagaimana kesesuaiannya dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan? Nah, Iya, jadi memang sudah ada perencanaan. Namun saya juga ada kendala-kendala sih Bu dihadapin ya ketika proses pembelajaran di kelas. Itu misalnya ketika anak-anak bekerja kelompok. Jadi ketika belajar kelompok ini kerja kelompok mereka ada siswa yang aktif dan ada juga siswa yang kurang aktif gitu Bu. Dan juga ketika dalam pengerjaan mungkin ada juga kendala mereka agak lama mengerjakan ya. Jadi mungkin ada yang masih dia belum menguasai topik gitu. Jadi agak lama dalam proses kerjasama dalam kelompok. baik, itu ya Bu ya. Jadi ada anak-anak yang belum berperan aktif Ya. dalam kelompoknya begitu ya Bu benar. ya. Iya. Mungkin selain ada kendala-kendala tadi anak-anak yang belum ikut aktif ketika diskusi ya Bu ya, mungkin ada hal-hal yang memuaskan dari proses yang sudah proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sesuai dengan yang Ibu rencanakan kemarin. Oh baik, berarti yang Yang memuaskan menurut ya, Ibu baik, dari baik, proses ya. pembelajaran itu. ya jadi kemarin memang kita ada beberapa tahapan ya Bu ya, Iya. karena saya mengambil keteraturan kelas. Iya. Ya jadi saya merasa itu suasana kelas berjalan dengan kondusif. Mm-mm. Itu yang pertama. Kemudian juga pada saat kesepakatan kelas saya merasa memang anak-anak sudah mulai terbiasa dan kesepakatan berjalan dengan baik. Ya meskipun ada beberapa 1-2 yang tetap jalan sana sini, ada yang ini, tapi secara keseluruhan saya merasa anak-anak sudah mulai terbiasa dengan kesepakatan kelas dan mereka bisa menjalankannya dengan baik. Gitu. Dan juga untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya rasa anak-anak antusias ya Bu ya, karena mereka diberikan pilihan nih. Oke, kamu bisa produknya dalam bentuk posternya, dalam Canva atau karton, atau saya juga siapkan kertas HVS kalau mereka mau pakai. Karena memang bener di kelas ini ada yang sukanya gambar gitu Bu, nggak semua berbau teknologi. Kadang saya, kamu sukanya gambar ya? Iya Bu, saya suka gambar. Oke, udah nggak apa-apa. Jadi mereka menggambar karena mungkin lebih lebih aktualisasi bagi diri mereka. Jadi nggak semuanya Canva. Itu saya senang sih, jadi proses diferensiasinya juga nampak gitu, kelihatan dari hasilnya. Iya Ibu. Kemudian menurut Ibu Erni ini ya, jadi dari proses yang sudah Ibu kerjakan pada pembelajaran kemarin, nah kira-kira kalau kita ring 1 sampai 10, nah kira-kira keberhasilan itu pada level berapa Bu? Keberhasilannya ya mungkin level 7 gitu. level 7 gitu ya, karena namanya juga kita masih proses belajar ya Bu ya. Itu sih, walaupun saya merasa senang sih karena bisa berjalan dengan baik, ya saya merasa masih di level 7 gitu.
Oh, masih di level 7 ya Bu ya. Iya. Berarti untuk mencapai level sempurna atau 10 berarti masih ada 3 lagi Masih. 3 poin gitu Bu ya. Iya, masih proses waktu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan poin yang sempurna itu ya Ibu ya? Mungkin Ibu ada rencana atau pengembangan selanjutnya untuk proses pembelajaran selanjutnya supaya bisa tercapai capaian pembelajaran yang Ibu inginkan, semua sempurna, kemudian metode-metode atau gimana itu mungkin Ibu sudah punya rencana. Apa itu, Bu, Ya kira-kira? khususnya dalam metode pembagian kelompok gitu ya Bu Anis, dan juga kerja sama dalam kelompok karena kita waktunya sedikit gitu ya, ini kadang-kadang jadi kendala. Nah jadi ya saya bisa kadang-kadang saya sharing juga nih dengan teman-teman rekan sejawat, kita diskusi ya gimana sih teman-teman kalau menghadapi di kelas gitu ya dengan anak-anak yang mungkin kurang aktif dan sebagainya. Jadi biasanya sih kita diskusi gitu, dan juga dari situ kita bisa dapat masukan ya dari rekan-rekan sejawat juga dalam kegiatan kombel. Dan juga saya kadang-kadang ikut ini juga Bu Anis, ikut kegiatan webinar yang dia mendukung program yang akan kita lakukan gitu. Saya kurangnya di mana sih? Kadang-kadang ada tuh webinar cara mengelola kelas aktif gitu ya. Sudah jadi saya ikut. Jadi dari situ saya ada gambar, oh ya ternyata bisa dilakukan dengan cara seperti ini, bisa dilakukan dengan cara seperti ini supaya bagaimana caranya peserta didik ini aktif gitu. Kadang-kadang kita mikir saya sudah bisa nih, saya udah persiapan nih begini, nggak tahu pas di lapangan ada aja kendala. Nah, dengan kita diskusi dengan rekan sejawat, juga dengan ikut webinar dan juga di kombel, saya rasa ini sedikit banyak bisa memberi wawasan kepada kita untuk bisa melakukan lebih baik lagi ke depannya. Iya, baik Ibu, semoga berhasil ya Bu ya. Jadi rencana yang akan Ibu jalankan untuk mendapatkan suatu tercapainya tujuan pembelajaran dari skala tadi yang sudah 1 sampai 10 masih dituju ya Bu ya, untuk supaya lebih naik tingkat lagi begitu ya Bu ya. Jadi dengan diskusi dengan rekan sejawat, dengan saya mungkin ya Bu ya seperti ini, kemudian dengan mengikuti webinar ataupun dengan workshop yang bertujuan untuk supaya pengelolaan kelas atau kelas lebih interaktif begitu ya, anak-anak lebih aktif begitu ya Bu ya. Nah, baik, semoga ke depan lebih baik lagi ya Bu ya. Saya senang sekali bisa sharing dengan Ibu. Nah, karena tujuan dari supervisi ini tidak untuk mencari kesalahan ya Bu ya, jadi kita bisa sharing bagaimana mengevaluasi pembelajaran kita supaya kita lebih baik lagi ke depan Ibu untuk melayani siswa kita, memberikan fasilitas kepada siswa kita. Ya, saya juga terima kasih Bu Anis diberi kesempatan ya khususnya untuk praobservasi kemarin dan juga observasi, karena di situ kita bisa menilai juga ya, refleksi, oh ya ternyata saya masih kurangnya di sini. Jadi berikutnya bisa kita tahu ya solusinya bagaimana, dan semoga semuanya ini berdampak pada siswa. Baik Bu Erni, terima kasih waktunya ya Bu Erni untuk pasca kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima selanjutnya. kasih Bu Anis. Baik, terima kasih Bu Anis. Ini saya memberikan refleksi ya terhadap apa yang sudah dilakukan sama Bu Anis. Yang namanya coaching tentu kita bagaimana setara dengan coachingnya, ya kan Bu ya, coachnya supaya apa yang disampaikan Ibu Erni bisa terungkapkan, apakah itu kendala, apakah itu keberhasilan, apa kedepannya yang direncanakan Bu Erni supaya memperbaiki yang perlu diperbaiki, kemudian yang sudah baik mungkin dikembangkan seperti apa. Artinya secara keseluruhan untuk prinsip coaching Bu Anis sudah berusaha melakukannya terhadap Bu Erni sehingga Bu Erni dapat menyampaikan semua apa yang dirasakan ketika observasi berlangsung kemarin dengan Ibu Anis gitu ya. Harapan saya memang setelah pembelajaran tentu ada hal-hal yang kita jadikan rencana untuk kedepannya gitu ya. Tadi Ibu Erni juga sudah menyampaikan rencananya mungkin mengikuti kegiatan kombel, kemudian ikut pelatihan yang lain supaya bagaimana pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik yang berdampak terhadap murid. Nah, karena kalau tadi bicara tentang ring gitu ya, karena Bu Erni masih mengatakan masih di 7 gitu ya. Tapi keberhasilan itu sebenarnya Bu Erni lah yang tahu gitu ya kan, seberapa ring capaian yang di dalam pembelajaran observasi ketika itu. Tetapi dengan memberikan ring ini juga itu menjadikan motivasi untuk Bu Erni ke depannya gitu ya, untuk membuat rencana pengembangan diri ke depannya sesuai dengan yang ada di lembar pasca observasi. Terima kasih Bu Erni terutama sudah
berkenan dilakukan observasi oleh Bu Anis. Bu Anis juga terima kasih sudah mempraktekkan kegiatan coaching itu dengan cukup baik dengan teman sejawat. Mudah-mudahan ini nanti juga berimbas terhadap guru-guru yang lain yang ada di SMP 11. Itu saja, terima kasih Bu Anis, terima kasih Bu Erni atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.